Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Asis Apio, edisi hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026, dalam masa biasa yang ke-12. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu menyertai kehidupan kami. Pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kelemahan, luka, dan pergumulan hidup yang kami alami. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami agar semakin percaya kepada kuasa dan kasih-Mu yang memulihkan. Semoga melalui renungan pada pagi hari ini, iman kami semakin diteguhkan dan harapan kami semakin diperbaharui. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Seorang penderita penyakit kulit yang menajiskan datang kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku." Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap manusia pasti pernah mengalami luka dalam hidupnya. Ada luka fisik karena sakit penyakit, ada luka batin karena penolakan, pengkhianatan, kegagalan, atau kehilangan orang yang dicintai. Ada pula luka rohani yang muncul karena dosa, rasa bersalah, dan kekecewaan terhadap diri sendiri. Luka-luka itu sering membuat orang merasa tidak berharga, tidak diterima, bahkan merasa jauh dari Tuhan. Melalui sabda Tuhan yang hari ini kita dengar dan renungkan, kita berjumpa dengan seorang penderita kusta yang datang kepada Yesus. Pada zaman itu, penyakit kusta bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah sosial dan religius. Orang yang menderita kusta dianggap najis dan harus hidup terpisah dari masyarakat. Mereka kehilangan keluarga, teman, dan tempat dalam komunitas. Namun, justru kepada orang yang tersingkir dan dijauh itulah Yesus menunjukkan kasih-Nya.
Perjumpaan ini menjadi kabar gembira bagi kita semua. Tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disentuh oleh kasih Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, penderita kusta itu setelah datang kepada Yesus, ia sujud menyembah dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Perhatikan kata-katanya. Ia tidak memaksa Tuhan. Ia tidak menuntut mujizat. Ia datang dengan kerendahan hati dan iman yang besar. Jika Tuhan mau, ia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan, tetapi juga menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Seringkali dalam doa, kita datang kepada Tuhan dengan banyak tuntutan. Kita ingin Tuhan segera bertindak sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya, orang kusta ini mengajarkan sikap iman yang dewasa, percaya sepenuhnya pada kuasa Tuhan sambil tetap menyerahkan hasilnya kepada kehendaknya. Iman sejati bukanlah memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita, tetapi mempercayakan hidup kita kepada kasih dan kebijaksanaannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagian yang paling menyentuh dari bacaan Injil yang tadi kita dengar adalah tindakan Yesus yang menyentuh atau menjamah orang kusta itu. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Pada zaman itu, menjamah seorang kusta adalah tindakan yang sangat tidak biasa. Orang-orang menjauh karena takut tertular dan takut dianggap najis. Namun, Yesus justru mendekat. Sebelum menyembuhkan, Yesus terlebih dahulu menjamah. Sentuhan itu bukan sekedar tindakan fisik. Tindakan itu adalah tanda penerimaan, kasih, dan pemulihan martabat manusia. Yesus melihat lebih dari sekedar penyakit. Ia melihat seorang pribadi yang membutuhkan kasih. Betapa sering dalam hidup kita merasa seperti orang kusta. Mungkin karena sakit penyakit fisik, tetapi juga karena kegagalan, dosa, kelemahan, atau penolakan yang kita alami. Kadang kita tidak layak di hadapan Tuhan. Namun, sabda Tuhan hari ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah menjauh dari orang yang terluka. Ia justru datang mendekat dan menjamah hati yang hancur. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman dan kepercayaan yang luar biasa dari orang kusta ini akhirnya memulihkan dia. Dengan demikian menunjukkan kepada kita bahwa sabda Tuhan sungguh luar biasa. Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga orang itu sembuh. Kalimat "aku mau" menunjukkan hati Tuhan yang penuh belas kasih. Tuhan tidak menikmati penderitaan manusia. Ia menghendaki keselamatan, pemulihan, dan kehidupan bagi anak-anaknya. Meskipun tidak semua doa penyembuhan terjadi seperti yang kita harapkan, kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja demi kebaikan kita. Kadang Ia menyembuhkan tubuh, kadang Ia menyembuhkan hati, kadang Ia tidak langsung menghilangkan masalah, tetapi memberi kekuatan untuk menjalaninya. Yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang datang kepadanya dengan iman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, siapakah orang kusta itu di zaman sekarang? Mungkin kita tidak menderita kusta seperti yang dikisahkan dalam Injil, tetapi ada banyak kusta dalam hidup kita di dunia modern
yang menjangkiti kehidupan kita. Ada kusta berupa kebencian yang memecah hubungan. Ada kusta berupa iri hati yang merusak persaudaraan. Ada kusta berupa keserakahan yang menghancurkan kejujuran. Ada kusta berupa kecanduan, egoisme, dan keputusasaan yang menggerogoti kehidupan. Ada pula kusta berupa sikap menghakimi yang membuat orang lain merasa tersingkir. Semua itu membutuhkan kasih Tuhan. Karena itu kita perlu datang kepada Yesus dengan kerelaan hati dan berkata seperti orang kusta dalam Injil tadi, "Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini memperlihatkan wajah Allah yang penuh belas kasih. Yesus tidak menjauh dari mereka yang terluka. Ia mendekat, menjamah, dan memulihkan. Orang kusta itu datang dengan iman yang sederhana namun mendalam. Ia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkannya, dan Yesus menjawab imannya dengan kasih. Hari ini Tuhan juga memandang kita dengan kasih yang sama. Mungkin ada luka yang belum sembuh. Mungkin ada beban yang masih berat. Mungkin ada kelemahan yang terus kita perjuangkan. Namun Tuhan tetap berkata kepada kita, "Aku mau. Aku mau menguatkanmu. Aku mau menyertaimu. Aku mau memulihkanmu. Aku mau membimbingmu." Karena itu, jangan pernah takut datang kepada Tuhan. Kita tidak ada dosa yang terlalu besar bagi belas kasih-Nya. Tidak ada luka yang terlalu dalam bagi sentuhan kasih-Nya. Maka semoga kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang semakin percaya kepada kuasa Tuhan yang memulihkan dan yang semakin mampu menjadi pembawa kasih-Nya bagi sesama. Mari kita akhiri renungan pagi kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah menghibur dan menguatkan hati kami hari ini. Engkau mengenal setiap luka, beban, dan pergumulan yang kami alami. Tidak ada satupun air mata yang luput dari perhatian-Mu. Kami menyerahkan kepadamu segala kelemahan, dosa, ketakutan, dan penderitaan yang kami bawa di dalam hidup kami. Jamahlah hati kami dengan kasih-Mu yang menyembuhkan. Pulihkanlah apa yang terluka, kuatkanlah yang lemah, dan bangkitkanlah harapan dalam diri kami. Ajarlah kami untuk memiliki iman yang rendah hati seperti orang kusta dalam Injil. Semoga kami selalu percaya kepada kuasa dan penyelenggaraan-Mu, bahkan ketika kami belum memahami jalan-Mu yang seutuhnya. Jadikanlah kami alat kasih-Mu bagi sama, terutama bagi mereka yang merasa tersingkir, terluka, dan kehilangan arah. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan seluruh perjalanan hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.